Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita telah dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati ibu dosen kita dan seterusnya teman-teman semua. Baiklah, saya dari kelompok 1 yang bernama Siti Nurhalimah dengan NIM 2121088 sebagai moderator di kelompok 1 bersama teman saya Dina Felian dengan NIM 2121096 dan satu lagi teman saya yang bernama Indah Fatria Dewi dengan NIM 2121106. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami ataupun makalah kami tentang perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sebelum kami menampilkan makalah kami, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi lancarlah kuliah kita dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada teman saya Dina Felian dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Pertama yaitu Tambo. Tambo bukan hanya sekedar warisan sejarah peradaban. Tambo itu sendiri merupakan rumusan dari pengetahuan Minangkabau yang diwariskan melalui tutur kata dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dalam penyampaiannya. Tambo di Minangkabau secara garis besar dibagi dua bagian utama. 1. Tambo alam Minangkabau. Menurut Tuanku Muhammad Zahar, Tambo alam Minangkabau adalah rumusan kajian alam semesta. Untuk memahaminya dibutuhkanlah berbagai ilmu pengetahuan dari berbagai bidang. 2. Tambo adat Minangkabau. Adat di Minangkabau terdapat 4 bagian. 1. Adat Nasabana Adat. Adat ini asli, indak lapuk adik paneh, indak lakang di hujan. Adat ini mencerminkan identitas Minangkabau. 2. Adat istiadat, berisi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. 3. Adat nandiadayan, berisi undang-undang serta hukum yang berlaku. Terakhir, adat nantaradai, ini merupakan hasil mufakat dan musyawarah dari masyarakat bersama. Materi yang kedua yaitu wilayah geografis Minangkabau. Minangkabau meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Dina Felian atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Indah Fatria Dewi. Kepada Indah Fatria Dewi dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu filsafat alam dan adat Minangkabau. Filsafat adat Minangkabau merupakan filsafat yang mendasarkan diri pada ketentuan hukum agama dan hukum alam. Epistemologi dalam filsafat adat Minangkabau cenderung dimaknai sebagai bentuk pemahaman yang didasarkan pada fenomena alam sebagai sumber ide dan inspirasi. Filsafat adat Minangkabau menempatkan pengetahuan sebagai sintesis dari aspek empirik dan rasionalitas. Hasil pengetahuan menurut filsafat adat Minangkabau tidak hanya didasarkan pada tangkapan indrawi dan rasionalitas semata, tetapi juga berpijak pada aspek hati sehingga bermuara pada konsep etis dan argumentatif. Dalam filsafat adat Minangkabau disebut sebagai epistemologi raso pareso. Relevansi kajian epistemologi filsafat adat Minangkabau dengan praktek musyawarah adat terletak pada proses dialog yang dilakukan masyarakat Minangkabau ketika memecahkan masalahnya melalui musyawarah. Kesuksesan musyawarah hanya akan tercapai apabila menghasilkan konsensus atau kesepakatan dan terdapatnya ruang publik untuk berbeda pendapat. Dua kelarasan yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau tetap memberikan peluang atau kesempatan kepada penganutnya untuk saling berdialog dalam memecahkan masalah melalui musyawarah. Materi yang keempat, nilai-nilai dasar adat Minangkabau.
Nilai adalah sebuah konsepsi eksplisit atau implisit yang menjadi milik khusus seseorang atau ciri khusus suatu kesatuan sosial masyarakat menyangkut sesuatu yang diingini bersama, yang mempengaruhi pemilihan sebagai cara, alat, dan tujuan sebuah tindakan. Nilai-nilai dasar dan norma yang menjadi penuntun orang Minangkabau berpikir dan bertingkah laku. Dengan lain perkataan, pola berpikir dan bertingkah laku orang Minangkabau ditentukan oleh Kato sebagai nilai dasar dan norma-norma yang menjadi pegangan hidup mereka. Katakanlah filsafat hidup yang menyangkut makna hidup, makna waktu, makna alam, makna kerja bagi kehidupan, dan makna individu dalam hubungan kemasyarakatan. Orientasi nilai bersifat kompleks, tetapi jelas memberikan pola prinsip yang bersifat analitik, yaitu bersifat pengetahuan, perasaan, kemauan yang membeberkan tata, orde, dan arah kepada arus pemikiran dan tindakan anggota-anggota suatu masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut dihubungkan dengan pemecahan masalah-masalah kehidupan yang umum bagi semua manusia. Prinsip ini beragam-agam, tetapi keberagaman tersebut hanya membedakan tingkat bagian dari tiap elemen-elemen yang universal dari kebudayaan manusia. Nilai-nilai dasar yang universal adalah masalah hidup yang menentukan orientasi nilai budaya suatu masyarakat yang terdiri dari hakikat hidup, kerja, kehidupan manusia dalam ruang waktu, hakikat hubungan manusia dengan manusia, dan hakikat manusia dengan alam. Yang pertama, pandangan terhadap hidup. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan balang, manusia mati meninggalkan namo. Bahwa orang Minangkabau itu hidupnya jangan seperti hidup hewan yang tidak memikirkan generasi selanjutnya. Yang kedua, pandangan terhadap kerja. Kayu hutan bukan andaleh, elok dibuek kalamari. Tahan hujan barani bapaneh, baitu orang mencari rezeki. Minang memiliki etos kerja yang sangat besar. Kemauan untuk bekerja keras dapat dilihat dari fatwa adat di atas, di mana orang Minangkabau berani menentang hujan untuk mencari rezeki. 3. Pandangan terhadap waktu. Duduk marawi ranjau, tagak meninjau jarak, yaitu diumpamakan sebagai seseorang prajurit. Bila dia duduk diisi waktunya dengan meraut ranjau yang akan dipasang menghadapi musuh. Bila ia berdiri, hendaklah meninjau jarak atau musuh yang tiba-tiba saja dapat menyerang. Yang keempat, hakikat pandangan terhadap alam. Menurut pandangan hidup orang Minangkabau, ada unsur-unsur adat yang bersifat tetap dan bisa berubah. Yang tetap itu adat dan sabana adat. Sedangkan yang lainnya tergolong adat dan teradat, adat dan diadatkan, istiadat, dan adat yang dapat dirubah. Yang kelima, pandangan terhadap sesama. Dalam hidup bermasyarakat, orang Minangkabau menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Nilai ini dinyatakan dengan ungkapan, duduk samo rendah, tagak samo tinggi. Nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh orang Minangkabau mendorong mereka untuk mempunyai harga diri tinggi. Nilai kolektif yang didasarkan struktur sosial matrilineal yang menekankan tanggung jawab luas seperti dari kaum sampai ke masyarakat negerinya. Interaksi antara harga diri dan tuntunan sosial ini telah menyebabkan orang Minangkabau selalu bersifat dinamis. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Indah Fatria Dewi yang telah menyampaikan materinya. Untuk pembacaan materi terakhir akan dibacakan oleh Dina dan Indah. Kepada Dina dan Indah kita persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Materi kita yang terakhir yaitu sistem adat Minangkabau. Ada 3 sistem kelarasan adat yang dianut oleh suku bangsa Minangkabau. Pertama, Lareh Boto Piliang. Sistem ini digariskan oleh Datuk Katumangguangan, bercirikan autokrasi, yaitu kepemimpinan menurut garis keturunan. Sesuai kata pepatah, maneteh dari langit, batang gadangnya, banjanjang turun.
kedua, Lareh Kota Piliang, digariskan oleh Datuk Perpatian Batang. Lareh ini menganut sistem budaya demokrasi sosialis. Dan yang terakhir, Lareh Nan Panjang, dipimpin oleh Datuk Bandarokayo. Lareh ini menjadi juru damai sekiranya terjadi pertikaian di antara Kelarasan Kota Piliang dan Bodi Caniago. Pepatah Hadek mengatakan, pisang si kalek-kalek hutan, pisang si batu nan bagatah, Bodi Caniago inyo bukan, Kota Piliang inyo antah. Mengenal lahirnya Kota Piliang dan Bodi Caniago, ada beberapa pendapat. Datuk Batua Sango dalam bukunya Tambah Alam Minangkabau mengemukakan sebagai berikut. Sesudah itu mufakatlah nenek Datuk Ketumangguangan dengan Datuk Perpatian Batang dengan Datuk Suri Dirajo hendak membagi kelarasan. Maka dibagilah oleh orang yang bertiga itu menjadi 2 kelarasan. Sebabnya yaitu karena yang menjadi kepala atau yang punya pemerintahan adalah Datuk Ketumangguangan. Dialah yang menjadi raja pada waktu itu. Sebab Datuk Ketumangguangan ini adalah anak dari raja, dan Datuk Perpatiah di bawah Datuk Ketumangguangan sebagai berpangkat Mangkubumi Perdana Menteri. Karena ia adalah orang yang pandai mengatur kerajaan, sehingga negeri Pariangan Padang Panjang menjadi besar dan sempurna peraturannya. Pendapat lain mengatakan bahwa Bodi Caniago berasal dari kata Bodi Caniaga yang artinya bahwa budi nurani manusialah yang menjadi sumber kebajikan dan kebijakan. Sedangkan Koto Piliang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Koto Pili, dari Koto Piliang. Artinya, segala sesuatu bersumber sabda dari hayang dan pilih. Sarna artinya dengan karma atau dharma. Datuk Ketumangguangan seorang penganut Hinduisme yang religius. Percaya manusia disusun dalam kerangka hierarki piramida dengan puncuk seorang pribadi yang merenungkan langit hayang. Datuk Perpatian Batang seorang egaliter, demokrat, murni yang menilai tinggi kedudukan pribadi, menganut kebersamaan dan kesamaan. Orang Minangkabau pada dasarnya sampai sekarang masih memegang teguh asal kata Koto Piliang dan Bodi Caniago yang bersumberkan kepada Tambo Alam Minangkabau. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Dina dan Indah yang telah menyampaikan materi terakhir kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, hanya sekian penyampaian materi kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.